Oke. Shalom. Shalom. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena oleh kasih-Nya dan penyertaan-Nya kita dapat bersekutu, berkumpul di tempat yang indah ini, Bernada Hall Medan, pada hari yang penuh sukacita, hari Sabtu tanggal 13 September 2025, dan hari ini kita bersama-sama menghadiri dan menyaksikan momen yang sangat penting, yaitu pemberkatan pernikahan dari kedua mempelai yang terkasih, Saudara Marcos Valdano Butar-Butar BSC dan Saudari Natalia Desri Huta Barat Eskom. Atas nama keluarga besar dan kedua mempelai, kami mengucapkan selamat datang, penuh sukacita kepada seluruh hadirin, keluarga, sahabat, dan undangan yang telah meluangkan waktu untuk hadir dan memberikan doa restu bagi pasangan ini. Dengan penuh hormat, kami persilakan untuk memasuki ruangan pemberkatan pernikahan. Orang tua dari mempelai pria tercinta, sahabat, dan abang kami dan juga kakak kami yang paling ganteng dan paling cantik hari ini, Tuan Romulo Butar-Butar dan Nyonya Nurlela Parhusip. Kita berikan aplaus, tepuk tangan yang paling meriah. Ya, silakan masuk. Dilanjutkan oleh saudara dari mempelai pria beserta istri, Tuan Rai Butar-Butar dan Nyonya Nia Ambarita. Kemudian berikutnya saudari dan mempelai pria beserta suami, Tuan Ricardo Manurung dan Nyonya Feni Sonia Butar-Butar. Mari kita menyambut dengan hati penuh sukacita dan tepuk tangan yang paling meriah untuk keluarga besar dari mempelai pria memasuki ruangan. Penjalan lilin dari kedua orang tua mempelai pria. Ya, lilin sudah menyala. Dan kemudian hadirin dari keluarga dari mempelai wanita yang juga akan memasuki ruang ibadah pemberkatan pada pagi hari ini, dengan penuh hormat kami persilakan untuk memasuki ruangan. Yang pertama, saudara dari mempelai wanita beserta istri selaku wali dan orang tua, Tuan Gideon Huta Barat dan Nyonya Purnawati Parhusip. Kita berikan tepuk tangan bagi mereka. Dan berikutnya, saudari dari mempelai wanita beserta suami, Tuan Toho Marbun dan Nyonya Gustria Huta Barat. Dan dilanjuti saudari dari mempelai wanita beserta suami, Tuan Sihol Sihotang dan Nyonya Teresia Huta Barat.
dan kepanikan pada pagi hari ini, Saudara Maria Jos Valdano Buta-Buta, didampingi oleh Pastor Dr. Prizana Gunawan. Kita berikan tepuk tangan. Ya, silakan Pastor Prizana Gunawan mengambil tempatnya. Dan ini yang kita tunggu-tunggu. Namun akan dimulai dengan dua anak-anak yang imut-imut yang lucu yang bernama Jordan Sihona dan Gefriska Sihona yang akan memasuki ruangan dengan menabur bunga membuka jalan bagi mempelai wanita. Dan sekarang tiba saat yang kita nanti-nantikan. Mari kita sambut mempelai wanita yang paling berbahagia pada hari ini, Saudari Natalia Despri Huta-Barat, didampingi oleh Bapak tercinta Nyonya Nurmala Panjaitan. Kita berikan tepuk tangan bagi mereka berdua yang akan memasuki ruang pemberkatan. Dan hadirin yang terkasih, kirisan yang penuh haru dan sakral, yaitu momen penyerahan mempelai wanita kepada mempelai pria, saya serahkan kepada Pastor Prizana Gunawan. Terima kasih. Saya ingin bicara dulu dengan mempelai pria. Terima kasih. Mic-nya bisa. Dengan memasuki ruangan ini terlebih dahulu, Saudara Mario, apakah saudara bersedia menyatakan bahwa saudara mengambil tanggung jawab yang terbesar di dalam rumah tanggamu ini? Ya, saya bersedia. Terima kasih. Silakan menghadap mempelai wanita. Siapakah yang menyerahkan wanita ini untuk dinikahkan dengan pria yang ada di hadapan ini? Saya sendiri Sebagai sebagai ibunya. Terima kasih. Apakah dengan demikian saudari menyatakan bahwa saudari menyetujui untuk menyerahkan putrimu Natalia Despri Huta-Barat Ya, untuk dinikahkan dengan pria yang ada di hadapannya? ya saya menyetujui. Terima kasih. Untuk itu saya persilakan mempelai wanita diserahkan kepada mempelai prianya, disertai dengan beberapa pesan kalau ingin disampaikan pada saat ini. Maju, ya. Ini
putriku Natalia Destri Jangan lebih cuci. yang selama ini bersama dengan saya, tetapi hari ini dia sudah memutuskan untuk memilih pasangan hidupnya, dan kami serahkanlah putriku kepadamu supaya engkau mengasihi, melindungi dan menyayanginya sehingga dia bisa berbahagia di dalam Tuhan. Baik, dengan penuh hormat kami persilakan kedua mempelai untuk boleh duduk berdampingan di kursi mempelai. Silakan maju ke depan, Jos. Shalom. Sama-sama saya mengucapkan selamat berbahagia kepada Mario dan Natalia, dan juga kepada kedua keluarga, baik dari keluarga Mario dan juga keluarga Natalia, dan juga kepada kita seluruh jemaat yang berbahagia pada siang hari ini yang boleh hadir menyaksikan peneguhan pemberkatan pernikahan dari saudara kita yang tercinta. Dan saya juga ingin menyampaikan ucapan salam hormat kami kepada Ketua Sinode Gereja Victory Indonesia, Bapak Pendeta Joshua Winata, dan juga Ketua Regional dari Gereja Victory Indonesia yang hadir di tempat ini, yaitu Bapak Pendeta Hason Purba. Bapak Ibu Saudara, pernikahan bukanlah hanya sekedar pesta di sini, tapi ini baru awal yang merupakan akhir, dan juga merupakan akhir yang akan juga merupakan awal. Apa maksudnya? Tentu saja di tempat inilah kedua mempelai akan mengakhiri hidup mereka yang hanya sebagai seorang diri lajang dengan keluarga mereka, dan juga merupakan akhir daripada ketergantungan mereka dari keluarganya masing-masing, dan ini merupakan awal dari kehidupan mereka berdua untuk memulai kehidupan mereka yang baru. Sehingga pernikahan ini bukanlah, atau acara pemberkatan ini bukan hanyalah seperti acara seperti ini, namun memiliki makna yang jauh lebih dalam yang akan kita sama-sama renungkan dari firman Tuhan. Pernikahan ini membutuhkan sebuah upaya, kalau saya katakan adalah kerja keras. Kita bisa perhatikan dari awal persiapan, dari awal tahun ini, bagaimana kedua mempelai mempersiapkan dirinya, ya, baik secara fisik, secara finansial, tapi jauh lebih dalam daripada itu, secara spiritual dan juga secara emosional. Dan mereka telah ketemu saya sebagai pembimbing dari pernikahan, dan saya bisa melihat bagaimana perubahan-perubahan, persiapan-persiapan yang telah mereka lakukan dari awal tahun ini sampai sekarang. Dan itu membutuhkan energi, membutuhkan effort, membutuhkan komitmen, ya. Dan juga tentu saja setelah acara hari ini, makin banyak lagi effort yang akan dibutuhkan. Nggak akan berakhir di sini. Ini hanyalah awal yang terus membutuhkan konsistensi dan komitmen khususnya untuk kedua mempelai. Jadi apa saja yang perlu kedua mempelai perhatikan untuk menapak langkah selanjutnya? Terutama kita bisa membaca dari firman Tuhan dari Kejadian 2 ayat 21 sampai 24. Maaf, ini Alkitabnya masih baru, saudara, jadi masih lengket-lengket semua. Kejadian 2 ayat 21 dikatakan di sini, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk darinya
Ini Adam. Ya, lalu menutup tempat rusuk itu dengan daging. Dan Tuhan Allah membentuk rusuk yang diambilnya dari manusia itu menjadi seorang perempuan, lalu membawa dia kepada manusia itu. Ayat 23, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Ayat 24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ayat 25, mereka keduanya telanjang, manusia itu dan istrinya, tetapi mereka tidak merasa malu. Itu sebabnya tadi saya bertanya benar-benar pada mempelai pria, apakah siap untuk mengambil tanggung jawab terbesar. Dan juga tadi saya tanya pada orang tua dari Natalia, apakah menyetujuinya supaya minimal tempat ini itu di kehendak Tuhan dikonfirmasi. Ya, dan sebelum di awal-awal bimbingan juga saya sudah menanyakan pada kedua mempelai, yakin nggak? Ya, karena kalau nggak yakin, kapanpun sebelum acara ini masih ada jalan keluar yang lain. Ya, tapi mereka katakan, yakin Pak, saya yakin ini, saya yakin, gitu ya. Sehingga puji Tuhan, mereka yakin ini daripada Tuhan. Dan saya tahu seperti saya katakan, iya, karena kalian dari latar belakang berbeda, pasti akan banyak hal-hal yang baru yang akan kalian lewati. Dan itu menimbulkan tuntutan-tuntutan, daya tahan, kemampuan untuk beradaptasi, ya, di tengah tegangan, tengah kebingungan, untuk mencari Allah, kemana harus berjalan. Itu sebabnya saudara perlu menyiapkan diri, mengidentifikasi, ya, dalam langkah kesatuan ini. Jadi kesatuan ini bukan hanya sekedar fisik, tapi yang pertama adalah dibutuhkan kesatuan secara spiritual. Apa itu artinya? Artinya kalian bersatu di dalam iman kalian dalam Yesus Kristus sebagai dasar fondasi kesatuan roh saudara untuk membangun hidup kalian ke depan. Menyerahkan itu kepada Tuhan. Yang kedua, kesatuan secara emosi. Apa itu artinya? Disitulah area di mana kalian berdua perlu menyatukan apa yang menjadi ikatan emosi kalian. Apa yang membuat kalian suka, apa yang membuat kalian sedih, apa yang membuat kalian merasa tersentuh. Itu harus ada kesatuan. Ya, harus ada kesatuan di sana yang akan mengikat itu. Jadi bukan hanya spiritual, hanya datang ke gereja membaca Alkitab yang sama dan berdoa dalam nama yang sama, tapi juga secara emosional itu harus dibangun. Ya, kebersamaan emosi, kemudian kebersamaan secara sosial. Apa artinya? Artinya apa yang Mario, lingkungan Mario itu juga harus memiliki kesamaan dengan lingkungan sosial daripada Natalia. Sehingga secara sosial kalian bisa menjadi satu. Teman-temannya Mario bisa menjadi teman-teman Natalia, dan teman-teman Natalia bisa jadi teman-teman Mario, dan itu menjadi sebuah kesatuan sosial. Dan kemudian kesatuan secara intelektual. Artinya apa? Artinya pembicaraan dalam rumah tanggamu itu bisa setara. Mario bisa share, bisa bertukar pikiran dengan Natalia, dan Natalia juga bisa bertukar pikiran dengan Mario di level yang pemikiran. Ya, sangat penting hal seperti itu. Dan kemudian juga kesatuan berekreasi. Kalian harus bisa menyukai rekreasi yang sama. Saya nggak tahu, mungkin kalau Mario sukanya jalan-jalan atau apa, atau makan,
Ya, Hokja, makan enak cari, ya. Dan Natalia harus juga bersama-sama, ataupun apa yang menjadi perusahaan Natalia, Mario pun juga bisa menikmati bersama-sama. Ya. Jadi dalam area-area kesatuan tersebut itu yang harus dibangun. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kedua, mempelai pernikahan yang sehat itu harus memiliki 3 unsur di dalamnya. Minimal, yang pertama adalah komitmen, ya, dan kedua kasih, unsur kasih, dan ketiga unsur kebersamaan. 3 ini harus ada. Mengapa? Karena dalam pernikahan atau dalam hubungan keluarga, ketiga unsur ini sangat dibutuhkan. Kalau kehilangan satu dari aspek tersebut, maka pernikahan saudara tidak kehilangan makna yang dalam. Jadi kalau saya boleh jelaskan sedikit di sini, 3 unsur, ya: komitmen, kasih, dan kebersamaan. Jadi kalau dalam pernikahan saudara hanya menjaga komitmen tanpa kasih dan tanpa kebersamaan, hanya komitmen saja, maka pernikahan itu akan menjadi seperti apa? Akan hanya jadi beban. Tidak ada keindahan di dalamnya. Itu hanya seperti tuntutan yang harus saudara lakukan seumur hidup. Kalau hanya komitmen, ya. Tapi kalau hanya kasih saja tanpa komitmen dan kebersamaan atau kedekatan, kasih saja, maka akhirnya itu akan berujung kepada kehidupan pernikahan yang melampiaskan mungkin hawa nafsu saja, ya. Nah, kalau yang ketiga, kalau pernikahan itu hanya seperti persahabatan saja, kedekatan saja, maka pernikahan itu tidak ada arahnya, ya. Makanya dibutuhkan ketiga unsur tersebut: komitmen, kasih, dan bersamaan. Itu hal yang harus dikembangkan. Nah, yang keempat, untuk bisa menapaki hal yang baru, dalam Maleakhi 2 dikatakan, ayat yang ke-15, bukankah Dia yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Apakah yang dikehendaki yang esa itu keturunan umat Allah? Ya, jadi dari kesatuan pernikahan kalian berdua di sini, Tuhan merencanakan untuk lahirnya keturunan-keturunan ilahi. Itu sebabnya kalian dipersatukan pada siang hari ini. Tuhan menuntut, Tuhan meminta agar keturunan-keturunan yang datang, yang dipercaya pada kalian berdua nanti, itu adalah keturunan yang takut akan Tuhan, keturunan-keturunan yang akan memuliakan nama Tuhan. Dan itu menjadi salah tanggung jawab yang terbesar lagi dalam pernikahan kalian. Ya, jadi kita berdoa untuk berapa? Tadi minta berapa anaknya? 11. Mungkin kesatuan sepak bola. Di 11 sepak bola. Nggak apa-apa kalau 11 tapi takut akan Tuhan luar biasa, ya. Yang kelima, saudara, pernikahan ini sangat suci karena itu adalah gambaran dari hubungan Kristus dengan gerejanya. Efesus 5 katakan, ayat yang ke-22, hai istri, tunduklah pada suamimu seperti pada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Lalu ayat 25 dikatakan,
hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Ayat 27, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Ya, 28, demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. 29, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi memelihara dan merawatnya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Ayat 30, karena kita adalah anggota tubuhnya. Ya, dan selanjutnya. Oke, jadi gambaran pernikahan kalian pada siang hari ini adalah cerminan dari apa yang Tuhan inginkan untuk menyatakan gerejanya ke dalam dunia ini. Ya, bagaimana karya Kristus yang dinyatakan bagi dunia, bagi gereja. Jadi itu adalah misi yang tertinggi dari persatuan kalian pada siang hari ini sebagai suami istri. Akhir kata, saat ini ya banyak orang yang kehilangan nilai-nilai dari pernikahan. Ya, akibatnya keadaan pernikahan menjadi retak, dan hanya mudah bercerai. Tapi pada hari ini marilah kita arahkan kembali, mengingat kembali nilai pernikahan kita di hadapan Tuhan. Tuhan merencanakan pernikahan ini menjadi suatu panggilan sangat-sangat mulia. Kita harus hargai, kita harus agungkan, kita harus tinggikan. Karena itu memuliakan nama Tuhan, dan kita perlu menghormati kembali kekudusan pernikahan. Nah, kepada Mario dan Natalia, pernikahan kalian dalam lembaran baru, kehidupan yang penuh dengan janji berkat-berkat Tuhan bagi saudara berdua. Bangunlah pernikahan kalian sesuai rencana Tuhan, agar nama Tuhan dimuliakan, hidup kalian diberkati, anak cucu kalian memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita dulu berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau telah berbicara bagi kami, dan kami berdoa supaya firman-Mu jatuh tanah yang subur, sehingga boleh benih itu bertumbuh dan berbuah-buah dalam kehidupan kami semua. Kudus yang berdoa mempelai. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Marpa dan di
Kita berikan tepuk tangan. Tuhan
Bersama